Om Swastiastu. Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 akan membahas isu-isu yang terjadi di masyarakat mengenai menelisik cara kerja BPK dalam memeriksa keuangan negara. Namun sebelum kami membahas isu tersebut, saya di sini akan menjelaskan mengenai apa itu Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disingkat dengan BPK adalah sebuah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan ketanggungjawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang disingkat dengan DPR dengan memerhatikan perimbangan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah yang disingkat dengan DPD dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Setiap anggota BPK wajib mengucap sumpah atau janji menurut agama masing-masing yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung sebelum memangku jabatan sebagai anggota BPK. Adapun tugas Badan Pemeriksa Keuangan. Sebagai sebuah lembaga tinggi negara, Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik rakyat, badan layanan umum, dan lembaga negara lainnya yang mengelola keuangan negara. Adapun visi misi Badan Pemeriksa Keuangan. Visi Badan Pemeriksa Keuangan adalah menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan memiliki misi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri dan melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya mengenai nilai dasar Badan Pemeriksa Keuangan, integritas, independensi, dan profesionalisme. Halo teman-teman, sebelumnya udah ada yang tahu nggak apa sih tujuan strategis dan nilai dasar BPK itu sendiri? Jika belum, mari kita simak videonya. Tujuan strategis Badan Pemeriksa Keuangan yaitu untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi. Maka BPK memiliki dua buah tujuan strategis, yaitu meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dan memaksimalkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Selanjutnya, nilai dasar BPK dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan tanggung jawab. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BPK berlandaskan kepada nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, nilai integritas. BPK membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dengan menerapkan prinsip nilai dan keputusan. Yang kedua yaitu nilai independensi. BPK menjunjung tinggi nilai independensi baik secara kelembagaan, organisasi maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, BPK bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, eksternal, dan atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi. Yang ketiga yaitu nilai profesionalisme. BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang tujuan strategis dan nilai dasar BPK. Nah, setelah sebelumnya dijelaskan mengenai BPK secara umum, sekarang mari kita membahas isu yang terjadi di masyarakat.
Isu yang akan dibahas ialah isu dari laman cnnindonesia.com yang berjudul Menelisik Cara Kerja BPK dalam Memeriksa Keuangan Negara. Pada 2017, Badan Pemeriksa Keuangan menjadi sorotan pasca ditetapkannya 2 auditornya sebagai tersangka atas kasus suap terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian atau yang disingkat dengan WTP pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam penelusuran yang dilakukan aparat penegak hukum, pejabat kementerian tersebut diduga memberikan uang sebesar 240 juta rupiah kepada auditor BPK demi mendapatkan opini WTP atas hasil pemeriksaan keuangan 2016. Wakil Ketua BPK pada saat itu, Bahrullah Akbar, menyebut pihaknya sebenarnya sudah memiliki proses yang ketat dalam melakukan audit. Menurutnya, BPK sudah memiliki inspektor utama yang berfungsi untuk memeriksa kembali hasil audit yang dilakukan auditor. Tak hanya memeriksa hasil audit, inspektor utama BPK juga memeriksa etika dari auditor tersebut. Hal itu bertujuan meminimalisasi adanya kecurangan yang dilakukan masing-masing auditor. Seiring dengan kasus suap yang menerpa lembaga tersebut, Bahrullah mengaku kini pihaknya tengah memperketat kembali proses audit yang dilakukan lembaga tersebut. Namun, seperti apa sebenarnya cara kerja BPK dalam memeriksa keuangan negara? Nah, yang pertama, ada pertanyaan bagaimana sebenarnya cara kerja BPK hingga menemukan kasus untuk ditelusuri. Kerja BPK dilaksanakan secara mandatori, melakukan pemeriksaan keuangan negara kepada seluruh entitas yang menggunakan uang negara. Setelah proses mandatori berjalan, bisa jadi timbul kasus untuk ditelusuri. Proses mandatori dilakukan dengan 3 hal, yakni audit laporan keuangan, audit kerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Nah, untuk prosedurnya, sudah setiap tahun dialokasikan porsinya oleh BPK untuk mengaudit ini. Pertengahan semester pertama, BPK disibukkan dengan mengaudit laporan keuangan. Audit laporan keuangan BPK ada beberapa yang mengindikasikan kerugian negara, baik di kementerian maupun di daerah. Hanya saja, itu nantinya bisa ditindaklanjuti lagi dengan tujuan tertentu. Jadi adanya kasus ini timbul karena mandatori BPK. Jadi bukan karena BPK cari kasus, karena tujuan BPK adalah mendorong pemerintah tertib administratif. Yang kedua, apa kemudian yang dilakukan ketika menemukan hal yang janggal setelah pemeriksaan? Dalam laporan hasil pemeriksaan, ada 4 hal yang diperhatikan. Pertama, jika LHP menunjukkan adanya kesalahan administratif, maka BPK akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak manajemen. Kedua, kesalahan karena mereka boros, misalnya perjalanan dinas yang berlebihan dan segala macam, BPK akan menegur jika lain kali buat program atau buat kegiatan yang efisien atau tidak boros. Ketiga, kelebihan atau kemahalan terhadap penilaian suatu belanja barang atau belanja modal, maka BPK akan bilang kembalikan uang itu. Keempat, fiktif atau markup. Dalam pelaksanaannya, ada suatu lembaga yang kemahalan dan berlebihan. Nah, ini ditunjukkan oleh BPK bahwasannya dari tahun 2005 atau 2010 itu sampai sekarang, tahun 2017, BPK mendorong mereka, kementerian dan lembaga, mengembalikan kurang lebih 70 triliun rupiah. BPK di sisi lain bisa dilihat dari kinerjanya. Nah, apabila ada fiktif atau markup, maka ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum. Itu ke kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian, misalnya ada kasus soal Pelindo II. DPR meminta kepada BPK untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Kalau melakukan perhitungan penetapan kerugian negara, ada 2 kemungkinan. Kasus itu memang sudah dalam tahap penyidikan kepolisian, kejaksaan, atau KPK, atau jika belum, seperti kasus Pelindo II, BPK melakukan yang menurut istilah hukum disebut penyelidikan. Istilah BPK sebenarnya tidak ada penyelidikan, karena di Undang-Undang BPK dan Perbendaharaan itu audit BPK adalah bagian dari penyelidikan. Yang ketiga, berapa lama yang dibutuhkan dalam menelusuri suatu permasalahan? Jadi, pekerjaan BPK durasinya paling sedikit 30 hari, tapi bisa berlanjut sesuai dengan luas lingkup permasalahan.
Ketika sudah keluar menjadi LHP, itu tanggung jawab profesi dan mereka tidak bisa menyatakan itu mundur lagi. Kalau salah, laporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau laporkan kalau ada auditor yang tidak benar di Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Yang keempat, berapa jumlah lembaga yang diperiksa BPK setiap tahunnya? Jadi BPK memeriksa 1000 entitas setahun. Pemerintah daerah saja, contohnya kabupaten kota, di situ juga ada badan usaha milik daerah. Kabupaten kota itu sekitar 514. Kemudian ada 34 provinsi dan pemerintahan pusat berjumlah 86. Transaksi tahunan itu sekitar ribuan triliun. Untuk itu ratusan ribu laporan keuangan BPK periksa untuk memberikan cap opini. Opini itu bukan keinginan BPK, itu memang yang berlaku di dunia untuk dipertanggungjawabkan pemerintah dan tata kelola itu diperlukan. Standar akuntansi, sehingga harus comply dengan standar. BPK datang, lihat betul atau tidak comply dengan standar. Jika benar, maka BPK akan berikan cap WTP. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selain pertanyaan yang timbul dan dijelaskan oleh teman saya Dia mengenai artikel cara kerja BPK dalam memeriksa keuangan, berikut saya akan memaparkan kembali pertanyaan lain yang timbul dari artikel tersebut. Yang pertama, timbul pertanyaan mengenai bagaimana cara meminimalisir kemungkinan adanya auditor yang mengambil keuntungan sendiri, terutama setelah adanya kasus laporan dari Kementerian Desa atau Kemendes kemarin. Nah, pada kasus ini, BPK telah menyiapkan sekaligus telah melaksanakan program yang mereka sebut quality control. Nah, di mana pada quality control ini, inspektorat selaku badan pemeriksa di BPK akan diperiksa kembali oleh BPK. Nah, di dalam quality control ini juga ada quality assurance, di mana BPK mempersiapkan rancangan-rancangan pemeriksaan yang dilakukan selama setahun sekali. Nah, setelah itu BPK akan mengeluarkan opini kementerian. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah auditor diperiksa oleh inspektor terlebih dahulu. Nah, di dalam BPK itu terdapat inspektur utama. Inspektur utama ini memiliki tugas untuk memeriksa segala jenis kesalahan etika dan segala macam aspek lainnya termasuk profesi. Nah, di samping inspektur utama tersebut juga ada Majelis Kehormatan Kode Etik atau disingkat MKKE yang memiliki tugas untuk membantu inspektur utama BPK di dalam bidang profesi secara khusus. Pertanyaan berikutnya, siapa yang berwenang memilih inspektor? Apakah dari internal BPK itu sendiri? Nah, di sini Bapak Barullah Akbar selaku Wakil Ketua BPK mengatakan bahwa yang berwenang memilih inspektor tersebut adalah orang internal dari BPK itu sendiri. Nah, selain itu, Bapak Barullah Akbar juga mengatakan bahwa badan investigasi dipilih juga melalui badan internal dari BPK itu sesuai talenta dan bakat yang mereka miliki. Setelah menjawab pertanyaan sebelumnya, timbul lagi pertanyaan, kalau yang memilih orang dalam atau orang internal juga, apakah tidak ada kekhawatiran saling melakukan kecurangan? Nah, menurut pendapat Bapak Barullah Akbar, independensi itu bukanlah hal yang mudah. Walaupun BPK bekerja secara independen dalam struktur organisasi pemerintahan, tetapi BPK bekerja sebenarnya tidak secara independen. Di samping itu, inspektor atau auditor dari BPK juga harus mengambil keputusan secara independen. Nah, jika terjadi kesalahan atau kekeliruan, maka BPK juga sudah mempersiapkan quality control atau quality assurance yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di samping itu, BPK juga diperiksa oleh akuntan publik yang dipilih langsung oleh DPR. Selain itu juga, BPK sudah menyetujui perjanjian atau memiliki kesepakatan untuk diperiksa oleh BPK luar negeri selama 5 tahun sekali. Nah, selain itu juga, hal tersebut merupakan amanat yang tercantum dalam undang-undang. Ya, pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan penutup dari artikel ini yaitu sejauh ini di mana temuan BPK berakhir. Nah, temuan BPK berakhir pada mandatori BPK, di mana BPK memiliki tugas yang dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Pertama, BPK mencari atau menyerahkan
intisar hasil pemeriksaan semester 1 atau IHPS 1. Selanjutnya, laporan mandatori BPK yaitu IHPS 1 dan IHPS 2 disertai dengan laporan keuangan pemerintah pusat akan diserahkan selanjutnya kepada DPR dan pemerintah pusat, di mana sini memiliki tujuan Presiden sebagai badan eksekutif dan DPR untuk memahami laporan keuangan untuk bahan tindak lanjut. Nah, di lapangan BPK hanya memiliki tugas untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi yang harus diselesaikan. Baik, sekian pemaparan isi dari kelompok kami tentang artikel yang berjudul Cara Kerja BPK dalam Memeriksa Keuangan. Di sini saya selaku perwakilan kelompok 8 Ilmu Administrasi Negara kelas X2 menutup pemaparan isi dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Hidup hukum, hidup mahasiswa, mereka!